Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai antidot terhadap bahan racun yaitu warfarin. Jadi di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Maya Aurel Lutfiah, lalu ada Muhammad Nurul Rifki, lalu ada saya sendiri Najwa Sofana Alifelsa, lalu ada Nanda Aprilia, dan ada Naya Fatimah Dwi Putri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gejala warfarin. Pasien datang dengan manifestasi khas gangguan koagulasi, memar, hematuria, hematoksesia, dan menoragia. Jadi, tanda-tanda keracunan warfarin itu seperti ekimosis, pendarahan subkonjungtiva, lalu gusi berdarah atau bukti pendarahan internal seperti hematemesis, melena, hematosesia, menoragia, atau hematuria. Lalu, komplikasi yang paling mengancam jiwa secara langsung itu pendarahan lambung dan pendarahan intrakranial. Efek antikoagulan dari warfarin dapat terlihat dalam waktu 15 jam. Tapi dengan superwarfarin, efek puncak biasanya tertunda hingga 2 hari setelah konsumsi. Tanda-tanda efek antikoagulan yang berkelanjutan dari warfarin dapat bertahan selama 5 hari, sedangkan antikoagulasi dari superwarfarin dapat bertahan selama beberapa minggu atau bahkan bulan. Diagnosis didasarkan pada riwayat dan bukti efek antikoagulan. Jadi penting untuk mengidentifikasi produk yang tepat untuk dikonsumsi untuk memastikan apakah superwarfarin terlibat. Jadi tindakan darurat dan dukungan diperlukan jika terjadi pendarahan yang signifikan, seperti transfusi darah dan plasma beku segar atau FFP. Vitamin K1 atau fitonadion efektif mengembalikan faktor produksi pembekuan dan harus diberikan jika ada bukti antikoagulasi yang signifikasi. Pemberian vitamin K1 dapat diperlukan selama beberapa minggu hingga bulan pada pasien yang telah mengonsumsi produk superwarfarin. Selanjutnya yaitu ada antidot. Antidotnya yaitu merupakan vitamin K1. Vitamin K1 adalah antidot yang efektif untuk mengatasi antikoagulasi akibat warfarin. Nah, untuk penggunaan vitamin K1, yaitu yang pertama vitamin K1 diberikan jika ada bukti signifikan antikoagulasi. Efek maksimumnya baru terjadi setelah 24 jam, sehingga pasien dengan hemoragia aktif mungkin memerlukan penggantian faktor pembekuan darah aktif seperti dengan plasma bebas dari gorean atau gorean penuh, atau FFP yang disarankan. Faktor 9 kompleks atau rekombinan aktif, faktor VLLE dapat digunakan sebagai alternatif atau terapi adjunktif bersama dengan vitamin K1 dan FFP. Kemudian untuk pemberiannya, dosis vitamin K1 diberikan secara prosedural dalam setelah ingesti akut. Dosis hingga 100 mg setiap hari mungkin diperlukan untuk memelihara tingkat INR yang cukup. Vitamin K juga dapat diberikan subkutan atau intravena, tetapi rute intravena tidak disarankan karena risiko anafilaksis dan rute subkutan digunakan hanya ketika rute oral tidak memungkinkan. Selanjutnya yaitu untuk pemantauan dan peringatannya. Yang pertama, pemulihan vitamin K mediated antikoagulasi mungkin berbahaya untuk pasien yang memerlukan antikoagulasi konstan, seperti orang dengan katut jantung prostetik. Namun, ketika vitamin K diindikasikan dalam kasus-kasus ini, heparin dapat digunakan untuk pemantauan antikoagulasi. Nah, yang kedua, pemantauan panjang dari vitamin K mungkin diperlukan pada beberapa minggu hingga bulan untuk pasien yang mengonsumsi produk superwarfarin long acting. Tingkat agregat faktor pembuluh 2, 7, 9, dan 10 mungkin berguna untuk mengevaluasi kapan vitamin K dapat diberikan dengan aman setelah superwarfarin.
Jadi, penggunaan vitamin K1 memerlukan pemantauan dan dosis yang tepat, terutama pada pasien dengan kondisi khusus seperti memerlukan antikoagulasi konstan. Selain itu, terdapat opsi alternatif atau terapi adjunktif yang dapat dipertimbangkan bersama dengan pemberian vitamin K1. Selanjutnya, mekanisme dari warfarin. Mekanisme kerja warfarin yaitu dengan cara menghambat vitamin K2,3 epoksida reduktase dan vitamin K quinon reduktase. Dua enzim yang bertanggung jawab untuk konversi vitamin K menjadi bentuk aktifnya, sehingga mempengaruhi faktor-faktor pembekuan 2, 8, 9 di hati dan 10. Penghambatan tersebut terutama mempengaruhi sintesis faktor-faktor koagulasi baru dengan efek antikoagulan yang terjadi setelah faktor-faktor yang sudah bersirkulasi mengalami degradasi. Efek puncak warfarin biasanya muncul setelah 2-3 hari karena waktu paruh yang panjang untuk faktor 9 dan 10. Proses ini mengibatkan penghambatan siklus vitamin K, di mana vitamin K dioksidasi menjadi vitamin K2,3 epoksida dan kemudian diubah menjadi bentuk aktif melalui 2 reduksi berturut-turut. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.